Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Bengkulu dengan tema kita pada sore hari ini yaitu potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu. Dengan narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Lydia Rahmawati dan yang kedua itu Bapak Fajar Afriansyah selaku GM Splash Hotel. Nah, tadi mungkin sedikit memberikan pemaparan bagaimana potensi yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Tapi pastinya masyarakat di luar sana pada penasaran mungkin destinasi apa saja Bu yang mungkin sudah dikembangkan nih dari segi pemerintahannya, dukungan dari pemerintahnya untuk mengelola atau mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, karena Provinsi Bengkulu ini ada 9 kabupaten dan 1 kota nih gitu kan. Benar. Mungkin yang anak-anak kota taunya Pantai Panjang aja, tapi di kabupaten-kabupaten lain masih banyak yang belum tahu juga. Iya. Jadi untuk pariwisata di Provinsi Bengkulu ini minatnya itu yang tertinggi jenis wisatanya adalah kota dan pedesaan. Kota dan pedesaan. Jenis wisata kota dan pedesaan itu sejalan dengan branding kita tadi, Natural Bengkulu. Jadi kebanyakan orang berkunjung itu ke desa wisata. Itu yang memang menjadi prioritas kita dan memang kita dorong untuk dikembangkan lebih jauh. Kemudian yang kedua itu minat dari wisatawan kita adalah wisata bahari. Wisata bahari baru disusul dengan wisata terintegrasi, kita menyebutnya begitu. Nah, untuk desa wisata sendiri terbanyak di Provinsi Bengkulu itu ada di Kabupaten Mukomuko, kemudian disusul dengan Bengkulu Selatan, baru kemudian Rejang Lebong. Nah, tapi kalau objek-objek wisata yang memang saat ini sedang hits ya, kalau kita menyebutnya itu ya sejalan viral ya. Dari yang lagi viral itu rata-rata kan minatnya sekarang itu wisata alam. Alam ya. Nah, orang yang dari pegunungan pergi ke pantai. Orang yang dari pantainya pergi ke pegunungan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kalangannya sendiri dari statistik yang kita ukur di 2023 itu masih didominasi oleh wisata keluarga, kemudian disusul oleh wisata remaja dan berserta grupnya gitu. Nah, tapi yang menjadi prioritas kita saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dan membantu ya kabupaten kota untuk bisa mendapatkan pembagian kunjungan wisatawan itu dengan jumlah dan frekuensi yang sama gitu. Karena kan untuk perhotelan sendiri ya barangkali nanti Pak Fajar bisa berbicara lebih jauh. Perhotelan sendiri untuk hotel bintang di Provinsi Bengkulu ini dominannya masih ada di kota. Untuk di kabupaten sendiri baru ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong gitu. Artinya juga itu faktor pendukung juga yang harusnya mungkin bisa meningkatkan potensi pariwisata. Ya benar, sehingga orang bisa punya lebih banyak pilihan gitu. Nah, karena kan dengan minat seperti ini kan apalagi keluarga, biasanya keluarga itu mereka mengedepankan kenyamanan gitu kan. Nah, kalau memang kita banyak wisata keluarga, artinya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pelaku usaha juga mengarah inline harusnya dengan statistik yang ada itu. Dan aku juga baru tahu bahwa jenis-jenis pariwisata itu ada banyak juga yang Ibu jelaskan ya. Tadinya bukan hanya yang mungkin di benak saya gitu kan, kalau ke Kota Bengkulu ya Pantai Panjang ikoniknya gitu, bahwa ada juga yang ada jenis-jenisnya benar. Heritage mungkin dari sejarahnya juga bisa menjadi maksudnya salah satu destinasi wisata ya. Benar gitu. Tapi heritage itu termasuk dalam wisata minat khusus juga, di mana tidak semua orang itu tertarik untuk mengunjungi situs-situs sejarah. Ya benar. Tapi dengan pemberlakuan libur panjang ini ternyata juga ada peningkatan yang signifikan. Per hari saja Benteng Marlborough itu tercatat 2.500-an. Luar jumlah biasa pengunjungnya. Ya. Iya, selama kalau hari-hari biasa mungkin ya hanya 100-200. Jadi gitu. 10 kali lipat. Iya.
Itu luar biasa, berarti memang impact perekonomiannya juga Dirasakan sekali. juga para Betul. masyarakat tadi kayak gitu. Nah, kita beralih mungkin ke Pak Fajar Afriansah nih gitu kan. Bahwa tadi salah satu pendukung potensi pariwisata itu adalah penyedia layanan perhotelannya juga. Nah, mungkin yang Bapak tahu, selain mungkin perhotelan, faktor apa aja nih yang mungkin substansi yang bisa mendukung potensi pariwisata di daerah itu bisa maju? Kuliner, Ya. satu lagi kerajinan handicraft, Handicraft, Ya. ya. homemade. Saya rasa sih sudah ada itu di jalan dekat Museum Fatmawati kan. Kemudian cagar budayanya untuk yang heritage. Memang kita mempunyai ikon beberapa ikon seperti benteng, lalu Ya. rumahnya Soekarno, lalu ada Masjid Jami, lalu juga ada rumah. Kan bagian dari sejarah Indonesia sendiri ya. Ya, itu nggak kalah pentingnya sih. Seperti itu. Artinya beberapa aspek itu yang mungkin yang terpilihan tadi kuliner ya. Gitu ya. Kuliner juga menentukan tuh orang suka makan mungkin makanan khas daerah masing-masing gitu ya. Nah gitu. Nah kalau untuk transportasi ataupun bidang pelayanannya seperti apa nih? Untuk transportasi bidang pelayanannya, kita kan sebenarnya berharap banyak dengan lebih mempersingkat jarak lewat jadinya tol tuh. Tol ya, ya benar. Ya, nah saya sih kalau kami daripada pelaku wisata mengamati, kalau unsur-unsur tersebut sudah terbangun terukur dengan baik melalui program-program daripada Dinas Pariwisata, ditambahkan lagi dengan pembangunan jalan tol yang cepat rampung, finalisasinya adalah cepat. Saya rasa minat dan tingkat orang berkunjung ke Bengkulu akan lebih 2 ataupun 3 kali lipat daripada saat ini, menurut hemat kami. Iya. Dari pihak swasta yang mungkin terlibat dalam Betul. Jadi itu yang juga biasanya orang mau ke sini menggunakan pesawat pun juga agak lebih singkat ya, menggunakan jalur darat. Dari luar kota yang dekat dengan Provinsi Bengkulu, betul, akan lebih banyak juga. Iya. Tapi artinya bisa menyatakan bahwa masih ada PR kah dari segi pelayanan transportasinya? Mungkin bisa dijawab sama Mbak. Boleh. Dulu gitu. Karena sebenarnya Provinsi Bengkulu itu memang harusnya kita berpikir ketika mengembangkan pariwisata di Provinsi Bengkulu, kita harus ingat bahwa Provinsi Bengkulu itu adalah daerah tujuan wisata. Jadi ketika kita berbicara memang daerah tujuan wisata, artinya kita harus sama-sama paham bahwa orang kalau mau ke Bengkulu itu benar-benar harus punya reason, harus punya alasan. Kenapa dia ke Bengkulu? Ini bukan provinsi tempat transit gitu. Jadi kalaupun kita makanya di statistik kita rata-rata alasan mereka berkunjung ke Bengkulu itu rata-rata adalah untuk menjalin silaturahmi dengan keluarganya. Nah, ketika orang ingin menjalin silaturahmi dengan keluarga, nyambi lah kalau istilahnya itu kan nyambil dengan berwisata. Nah, karena memang transportasi ini kompleks ya, kalau kita bicara masalah transportasi, kita memang juga berharapkan dan masih menjadi unggulan kita itu memang provinsi-provinsi di dekat Bengkulu gitu. Terbukti kalau misalnya kita jalan kemarin, Anas mungkin jalan, itu kendaraan-kendaraan yang berseliweran itu rata-rata BG, kemudian BH, itu kan Jambi, Palembang, itu kan memang di sekitar Provinsi Bengkulu gitu. Makanya kita juga sama-sama berharap bahwa dengan adanya tol tadi itu bisa mempercepat akses menuju Provinsi Bengkulu gitu. Dan yang Anas rasakan juga memang pas malam tahun baru dan kemarin juga sempat jalan-jalan ke Pantai Panjang gitu kan. Wah luar biasa crowded banget ya gitu. Dibikin one way gitu kan. Iya, yang biasanya Bengkulu tidak pernah macet gitu kan. Tahu-tahu memang tahun baru memang puncaknya Berasa gitu. kota aja. Berasa kota banget gitu ya. Berasa kota banget kota Bengkulu sendiri gitu kan. Nah, beralih mungkin ke Pak Fajar juga gitu kan. Tadi beberapa aspek sudah disebutkan, termasuklah kuliner, sejarah dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya, kalau pihak-pihak yang mendukung atau pihak-pihak swasta, entah itu dari perhotelannya atau jasa penyedia, apapun itu, tour guide dan lain sebagainya, bagaimana yang dilakukan, pemasarannya yang dilakukan untuk momentum yang luar biasa di tahun baru gitu kan, ataupun yang nanti grafiknya kan sudah tahu nih kayak gitu. Bagaimana pemasaran yang dilakukan? Biasanya kita sih melakukan promo. Oh, promo ya? Ya, jauh-jauh hari. Kemudian kita juga satu sama lain juga saling mempromosikan
unit-unitnya sendiri, Oh, iya, tapi tetap mengedepankan provinsi Bengkulu gitu. Keberadaannya di provinsi Bengkulu, unitnya ini. Hotel A, Hotel B, Hotel C, Hotel D, Hotel E, seperti itu. Lalu kalau dari kami-nya sendiri selalu memelihara loyal customer yang sering datang kepada Bengkulu sendiri. Lalu satunya lagi adalah lebih memperhatikan dari klasifikasi jenis tipe tamu. Tadi yang Ibu Lydia bicarakan itu adalah keluarga. Jadi yang tamu-tamu keluarga ini kita katakanlah dia ada 5 atau 6 orang, ya kan? Semuanya kita layani dan kita servis agar membawa pengalaman yang berarti ketika di Bengkulu. Nah, dari 5 atau 6 orang ini kan punya rekanan sendiri. Iya. Akhirnya akan mendatangkan yang lainnya, itu sih. Artinya dari mulut ke mulut juga, iya enak nih ke Bengkulu, ada apa, hotelnya nyaman. Bahkan sebenarnya mitra-mitra kita yang di kementerian itu, Tapi sepertinya ditahan dulu Ibu, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.